Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Banjai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Teman-teman, saya doakan yang masih setia menonton channel Yona Sehat Jiwa, semoga diberi kesehatan fisik maupun jiwanya, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kelancaran menyelesaikan pekerjaan dan urusannya. Dan Bang J kesempatan ini akan mencoba mengulas tentang bagaimana sih cara mengenalkan masalah halusinasi pada pasien. Nah, harapannya Bang J bisa informasi ini ditonton sampai akhir ya, jangan di skip ya, supaya lengkap informasinya, khususnya nih para mungkin dokter ataupun perawat ya, khususnya yang bekerja di masyarakat, yang di puskesmas, yang di RSC atau rumah sakit ya, yang berinteraksi langsung atau membantu pasien gangguan jiwa. Kalau memang ada manfaat, silahkan share ke teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Dan jika memang suka, silahkan like, tinggalkan komen yang membangun, yang positif. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya supaya bisa mengikuti berita-berita terupdate dari Bang Jai ya. Nah, kenapa ini menjadi tema penting di dalam mengatasi masalah pasien ya? Tentu cara melatih mengenal halusinasi ini kita sebenarnya ingin ya membuat pasien ini paham permasalahan yang terjadi sehingga dia tertarik untuk mengatasinya. Ketika kita rawat, dia juga termotivasi, berpartisipasi aktif. Nah, subbahasan pada hari ini adalah pengertian mengenal halusinasi. Apa sih artinya mengenalkan halusinasi itu? Kemudian berikutnya penyebab dan tanda gejala halusinasi, karena pasien kalau nggak ngerti juga agak sulit ya, kita harus kenalkan. Kemudian dampak halusinasi jika tidak diatasi, karena pasien nggak tahu sih dampaknya. Makanya harus kita sampaikan ya, supaya bisa mengambil keputusan yang baik. Kemudian bagaimana cara mengenalkan halusinasi? Teknisnya seperti apa sih? Ya. Pada konten yang lain nanti Bang C akan tunjukkan cara role play-nya. Ya, untuk kali ini hanya penjelasan saja. Ya, supaya tidak terlalu panjang ya videonya. Kemudian hasil yang diharapkan ketika kita sudah mengenalkan masalah halusinasi ini kepada pasien. Nah, tentu Bang J sangat berharap bahwa informasi ini benar-benar bisa memberikan sesuatu yang luar biasa buat perawat-perawat seluruh dunia dan Indonesia ketika menghadapi pasien halusinasi ya. Nah, materi ini sebenarnya ada saling keterkaitan dengan materi sebelumnya, ada materi yang akan berikutnya Bang J sampaikan. Makanya selalu Bang J berharap ikuti karena kalau terputus tidak ada manfaatnya. Ya ada sih tapi kecil ya. Nah, tapi kalau bisa mengikuti terus itu manfaatnya luar biasa ya, apalagi perawat jiwa ya. Ya perawat jiwa 30 tahun tidak paham tentang perawat halusinasi kan aneh ya. Nah, ini pengertian mengenal halusinasi ya, tak kenal maka tak sayang ya. Pasien pun harus diajarkan kenapa kamu harus saya kenalkan masalahmu ya. Kenapa kamu harus mengerti bahwa apa yang terjadi itu masalah yang perlu diatasi. Kenapa kamu harus mulai mengerti kondisimu. Kenapa kamu harus mengerti ada kaitan antara peristiwa kejadian yang tidak menyenangkan dengan apa yang kamu pikirkan, dengan apa yang kamu rasakan, kemudian ada perilaku, dan perilaku itu pasti ada kaitan dengan kejadian. Sehingga halusinasi itu muncul. Dan di dalam mengenalkan halusinasi ini, sudah tentu kita harus mempolakan bahwa pasien ini mungkin memang tidak tahu persis, sehingga kita harus menyampaikan materi itu. Setelah itu, baru pasien itu akan menilai. Nah, kalau tiba-tiba, Mas, menurut kamu, apa yang kamu alami ini masalah enggak sih? Perlu diatasi enggak sih? Nah, itu salah enggak? Ya benar aja, seperti itu juga boleh.
Tapi apa ya, setiap pasien mengerti apa yang kita mau. Nah itu ya, ini kegiatan belajar, mengetahui, tahu dulu. Makanya kasih informasi dulu baru tahu. Kemudian memahami. Artinya kita bawa ke perspektif pasiennya. Ya, karena yang ngalamin pasien kan. Jadi bagaimana, ada kemiripan enggak? Ada kesamaan enggak? Menilai apakah itu benar-benar suatu masalah dan harus diatasi. Nah, untuk itu perawat perlu menjelaskan tanda gejala halusinasi. Apa saja yang kemungkinan bisa menyebabkan halusinasi. Dan tentu refleksikan apakah yang tadi Bang Jay sebutkan tadi terkait tanda gejala halusinasi, terkait hal-hal yang memungkinkan termunculnya halusinasi itu ada kesamaan. Nah, tentu itu sangat membantu sekali perawat di dalam mengambil keputusan apakah akan langsung diajarkan atau justru dikenalkan dulu. Nah, kenapa tuh kita perlu ajarkan mengenal halusinasi ini? Karena supaya dia tahu dan sadar dengan kondisi dirinya. Dia juga mampu menilai adanya masalah halusinasi. Dia harus mampu lah, baik buruk, oh ini nggak pas, ini pas. Makanya pemberian informasi itu sangat penting. Secara mandiri dapat memutuskan untuk mengatasi halusinasi. Artinya dia bisa, oh ya, saya perlu itu. Karena apa? Kalau enggak, resikonya adalah saya nggak bisa tidur. Saya ini, saya itu. Nah, sehingga tertarik untuk mengatasinya. Dan kalau begitu, pasien akan bisa diajak kerjasama untuk latihan coping. Tapi kok pasiennya nggak kenal masalah, jangan heran. Nggak ada pasien yang, Bang Jay, saya mau latihan mengadik nih. Karena itu mungkin akan bermanfaat ketika saya pulang nanti. Nggak ada. Yang ada adalah, selamat pagi, ketemu lagi dengan Bang Jay. Janji Bang Jay, ingat besok kita kan akan belajar. Nah sekarang ketemu lagi, kita belajar mengadik ya. Kitanya yang aktif ke pasien. Seharusnya ya pasiennya yang datengin kita, berkepentingan ingin belajar. Lah ini dia yang butuh, kita yang datang. Kenapa bisa begitu? Ya bisa aja, kenapa? Lah pasiennya nggak pernah disadarkan kok. Pasiennya nggak pernah diajari menilai kok. Apalagi mengambil keputusan. Nah penting lagi bahwa pasien akan sangat bisa mengambil keputusan jika tahu dampaknya. Jika dia tahu resikonya, jika tidak diatasi, maka pasien akan lebih enjoy, relax, dan mudah mengambil keputusan. Wah, gitu ya Pak ya. Berarti kalau saya nggak ngatasi, kalau saya biarkan, waduh, berarti saya bisa lama dong pulangnya. Berarti saya nggak bisa kegiatan dong Pak. Berarti pengobatan saya bisa memanjang dong Pak. Berarti, waduh, saya nggak bisa kerja lagi dong Pak. Nah, tentu ini hasil dari apa? Menjelaskan. Perawat harusnya menjelaskan. Kira-kira dampaknya apa jika halusinasi yang dialami pasien itu didiamkan saja. Tentu perawat harus memberikan gambaran bahwa, Mas, oke lah, kamu senang dengan halusinasinya, apa yang kamu alami. Tapi jika itu dibiarkan, resikonya akan besar. Kamu nggak bisa tidur loh nanti karena asik dengan halusinasinya. Kalau gitu hanya apa? Kepalamu jadi pusing, kelelahan lah, ya nggak ada istirahatnya. Dan yang paling pokok, tidak bisa fokus. Nah, kalau udah nggak bisa fokus apa? Diajak ngomong tuh ngaco. Orang-orang akan menghindari kamu. Itu orang gimana sih? Jangan ngomong ngaco. Udahlah, diemin aja. Nah, yang paling parah lagi, tidak mampu konsentrasi. Mandi nggak benar, padahal sebelumnya bisa. Makan berceceran. Ya, nggak bisa menikmati makanan. Nonton TV juga nggak bisa fokus. Nonton kemudian tinggal pergi, nggak bisa fokus. Kenapa? Ya karena kena dampak dari halusinasi itu.
Dan jika terganggu bisa berisiko melakukan perilaku kekerasan. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah mengenalkan halusinasi? Sebagai perawat, tentu harus tahu dong langkah ini dan harus dilakukan dengan teliti, hati-hati, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Memang kalau 4 hari sudah dilatih, mampu, apa akan digunakan? No, tidak. Itu hanya akan bisa digunakan jika dia benar-benar menganggap bahwa itu masalah. Kalau masih menganggap bahwa mengenalkan halusinasi itu nggak penting. Yang penting dia sudah saya ajarkan, dia bisa menirukan apa yang saya contohkan, sudah saya suruh mempraktekkan lagi 2 kali sehari, sudah cukup. Ya, yang terjadi apa? Minum pulang, obatnya bosen dia minum. Akhirnya apa? Putus. Dia kurang kegiatan, kurang bersosialisasi, akhirnya halusinasinya muncul lagi. Jadi bagaimana caranya? Satu, jelaskan apa itu halusinasi. Ya, jenisnya apa? Dan dia mengalami yang mana? Kemudian jelaskan faktor yang mungkin dapat menyebabkan pasien itu halusinasi. Kelelahan, kurang tidur, atau apa? Putus obat. Kemudian atau stres. Nah, jelaskan tanda dan gejala halusinasi. Ya, seperti apa tanda-tanda gejalanya? Jelaskan dampak yang ditimbulkan dari halusinasi itu. Di sini biasanya pasien akan mengiyakan, oh ya saya begitu Pak di rumah. Nah, tanyakan, apakah sudah paham Mas? Kalau sudah paham, kira-kira ada nggak kesamaan dengan apa yang kamu alami kemarin? Memang saat ini sudah nggak ada, karena sudah ada ketutup obat kan, pengaruh obat. Konfirmasi, kemudian bantu pasien menyadari bahwa halusinasi itu adalah masalah. Kalau begitu menurut kamu, pantas kan kalau kamu dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat karena memang mengalami masalah dan harus diatasi. Nah, hasil yang diharapkan dari mengenalkan halusinasi pasien ini tentu ada dong. Ya. Pasien pasti akan lebih enjoy, relax, termotivasi, dan dia apalagi merengek-rengek, Pak pulangnya kapan Pak? Pak keluarganya dipanggil dong Pak. Pak aku jenuh Pak di sini. Pak nggak ada kegiatan di rumah sakit. Pak gimana sih supaya halusinasinya hilang? Hanya itu aja. Tapi kalau pasien itu tahu dan mengenal halusinasi dengan baik, dia nggak akan tanya-tanya lagi karena dia punya program. Bagaimana selama perawatan itu dia punya program latihan cara kontrol halusinasi atau strategi coping baik emosional, fokus coping maupun problem fokus coping. Dan dia harus belajar bertahap. Nah, dia kan sudah paham terkait halusinasinya. Dan dia juga sudah berminat untuk belajar. Sudah bikin kontrak lagi dengan perawat. Ya. Dan dia juga sudah bisa mengambil keputusan. Jadi kita sudah tahu dong pentingnya mengenal halusinasi. Nah, di part 8 ya, saya akan coba ajarkan terkait bagaimana melatih 5 benar minum obat. Jangan ada lagi melatih 5 benar minum obat hanya hafalan, benar orangnya, benar obatnya, benar dosisnya, benar waktunya, benar caranya. Emang bisa membuat pasien patuh minum obat dengan cara seperti itu? Enggak. Yang intinya adalah dia harus kenal dengan obatnya, fungsinya untuk apa dan sebagainya. Bukan hanya apal 5 itu gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, maka pengertian 5 benar minum obat, tujuan belajar 5 benar minum obat, alat yang dibutuhkan dalam mengajarkan 5 benar minum obat, ya, cara
demonstrasi 5 benar minum obat. Ya. Kemudian apalagi cara mengevaluasi jika dia memang sudah paham tentang 5 benar minum obat. Nah, tentu ini akan didapat jika teman-teman mengikuti konten berikutnya. Maka itu saya berharap silahkan subscribe, aktifkan loncengnya supaya dapat pemberitahuan langsung ketika saya upload video. Dan jika ini ada manfaat, silahkan share ke teman, saudara, siapapun yang membutuhkan. Apalagi kalau Anda perawat jiwa, masa sih tahu tidak ingin menyampaikan ke teman-temannya, kan? Menyampaikan hal kebaikan itu kan ibadah, dapat pahala ya. Termasuk membuat semangat Bang J juga ketika membuat konten-konten terkait kesehatan jiwa, terkait keperawatan jiwa ya. Dan kalau memang suka silakan like, tinggalkan komentar yang membangun ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.